Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 material teknik akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil review jurnal internasional kami. Sebelumnya kan ada 2 jurnal internasional yang direview, yaitu yang pertama itu The Impact of COVID-19 on Supply Chain and Human Resource Management Practice and Future Marketing. Lalu yang kedua ada The Strategies Role of Human Resource Management in Crisis Management Considering the Mediating Role of Organization Culture. Untuk review jurnal pertama akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh saya dan Saudara Alif. Mungkin sebelumnya memperkenalkan diri dulu, saya Mulia Muhammad Kusnadi dengan NIM 22416226201017. Mungkin bisa dilanjutkan Saudara Alif untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih rekan saya Mulia. Perkenalkan, nama saya Alifa Munafasa Fitri Al-Mubarok dari TI 22C. Selanjutnya mungkin dari Mas Topik. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramdhani dari kelas TI 22C. Selanjutnya minta. Perkenalkan, nama saya Nira Roro Hasana dari TI 22C. Baik, terima kasih. Mungkin dapat dilanjutkan untuk review jurnal internasional. Yang pertama itu jurnal The Impact of COVID-19 on Supply Chain and Human Resource Management Practice and Future Marketing, yang dapat diartikan dampak COVID-19 terhadap supply chain dan manusia, praktek manajemen sumber daya dan pemasaran masa depan. Ditulis oleh Harithias Alaud Bandar Al-Saud, Adnan Al-Sam, Ahmed Al-Kabi, Ayesa Al-Adibi. Ini diterbitkan tahun 2020 dengan nama jurnalnya International Journal of Supply Chain Management. Volume 9 nomor 5 halaman 1681 sampai 1685. Di sini ada beberapa sistematika dalam reviewnya. Yang pertama ada latar belakang, kedua permasalahan, ketiga tujuan penelitian, keempat metode penelitian, kelima hasil penelitian, dan 6 kesimpulan. Dan mungkin untuk setiap jurnal ada tambahan, kekurangan, dan kelebihan dari jurnal tersebut. Untuk saya sendiri akan menjelaskan dari latar belakang sampai ke tujuan penelitian. Latar belakang. Dalam dunia yang dinamis saat ini, masalah organisasi yang berbeda terkait dengan pemasaran dan manajemen sumber daya manusia sangat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk beroperasi secara strategis dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan menimbulkan ancaman besar bagi keberlanjutan organisasi, tantangan ini memungkinkan organisasi menjadi sangat responsif dan akibatnya adaptif untuk mengatur dan mengelola atau mengendalikan tenaga kerja mereka secara efektif. Sejak merebaknya virus corona, berbagai organisasi terus menghadapi tantangan utama dengan proporsi yang tak tertandingi, yang memaksa mereka terjun ke dalam dan secara langsung mengelola wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mereka mengubah atau
mengubah seluruh tenaga kerja mereka di area atau bidang departemen yang berbeda dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebagian besar kepala organisasi telah menerapkan teknik yang berbeda. Jadi dampak COVID-19 dari apa yang diterbitkan oleh jurnal ini jadi tidak terbayangkan oleh berbagai departemen perusahaan akan terjadinya pandemi yang melanda dunia ini gitu. Sehingga kurangnya persiapan dan supply chain yang didapatkan dari perusahaan itu tidak stabil. Nah, lalu apa sih yang jadi permasalahan dalam jurnal pertama ini? Permasalahannya itu telah ditetapkan bahwa dinamika kerja telah sangat berubah dari cara kerja tradisional dari tempat organisasi menjadi bekerja dari jarak jauh dari rumah. Akibatnya pemasaran juga sering tergeser ke platform online yang berbeda karena kontak fisik dengan pelanggan saat ini dilarang untuk menjaga jarak sosial sebagai salah satu cara mencegah virus corona. Perubahan ini telah dikaitkan dengan implikasi negatif yang berbeda dan beberapa hal positif karena beberapa profesional merasa lebih fleksibel dan nyaman untuk bekerja dari jarak jauh. Nah, dari permasalahan tadi, adapun tujuan penelitian dari jurnal pertama ini. Ada 3 tujuan. Yang pertama itu untuk menentukan negatif dan positif implikasi COVID-19 di bidang HRM atau Human Resource Management dan pemasaran. Yang kedua, menetapkan dampak COVID-19 pada praktik manajemen dan pemasaran masa depan. Lalu yang ketiga, untuk menetapkan mekanisme yang paling efektif untuk mengatasi tantangan berbasis COVID-19 di bidang Human Resource Management dan pemasaran. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan diteruskan oleh Saudara Alif. Boleh, Mas Alif? Baik, terima kasih Mulia atas penjelasannya. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu metode penelitian. Di dalam ilmiah, kita menggunakan 2 metode, ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, pada praktikum atau jurnal kali ini menggunakan metode kuantitatif, jadi di sini nilai-nilainya atau hasilnya itu mengacu pada angka. Nah, kita mempunyai 3 metode penelitian secara umum, yaitu ada responden, kemudian pengumpulan data, dan juga pengumpulan data. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya antara pengumpulan data yang kedua dan yang ketiga. Kemudian kita lanjut yang responden. Kita di situ dari 100 peserta yang terdiri dari 50 ahli HRM dan 50 profesional pemasaran. Jadi bisa dibilang responden yang dilakukan atau responden yang melakukan penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah profesional, sehingga bisa dikatakan hasil penelitiannya itu sudah hampir mencakup atau sudah dapat mewakili masalah yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, pengumpulan data berdasarkan questionnaire survey. Jadi menurut saya berdasarkan questionnaire survey sangat bagus ya. Jadi di dalam questionnaire itu mencakup beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan COVID-19 dan bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap sistem chain management yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data ini adalah merupakan dari sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan dokumen pemerintah. Ini juga sangat baik. Jadi data yang diperoleh itu sangat memiliki relasi antara dengan secara jurnal, teori, kemudian dengan data-data yang ada dari pemerintah. Kemudian berikutnya,
Nah, berikut ini adalah hasil penelitian. Jadi dari hasil penelitian kita akan breakdown sedikit demi sedikit. Nah, lebih dari 96% responden mengkonfirmasi bahwa manajemen sumber daya manusia dan marketing adalah sektor yang paling terpengaruh sejak munculnya COVID-19. Nah, jadi menurut kita, memang awal kemunculan COVID-19 itu emang sangat berdampak besar, terutama di dunia industri yang secara tidak langsung berpengaruh kepada lemahnya ekonomi, baik ekonomi di dalam negeri dan ekonomi secara global. Nah, pada masa COVID-19 ini kita dipaksa secara manajemennya itu menyikapi beberapa faktor yang disebabkan oleh COVID-19 ini, termasuk dengan marketing dan relasi antara sumber daya manusia dan marketing. Kemudian sehingga mengubah praktek kerja tradisional dan teknik pemasaran karena orang dipaksa untuk mulai bekerja dari jauh dan menggunakan platform online untuk memasarkan produk mereka. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa semenjak COVID-19 ini ada, kita lebih cenderung untuk menggunakan platform online seperti Zoom, kemudian Google Meet, dan lain-lain. Secara tidak langsung ini tuh bertujuan untuk menjaga jarak sehingga pandemi COVID-19 itu dapat berkurang. Namun seiring berjalannya waktu, justru platform online seperti Zoom dan lain-lain ini malah sangat membantu dan udah menjadi habit atau kebiasaan kita untuk melakukan baik dari pembelajaran, kemudian diskusi, penyampaian materi, dan itu menurut kita itu juga sangat bagus. Nah, berikutnya, namun sebagian kecil responden, yaitu 40%, itu tidak setuju dengan narasi bahwa praktek HRM dan pemasaran masa depan telah sangat dipengaruhi oleh COVID-19. Jadi masih ada beberapa orang yang menganggap COVID-19 ini tidak berpengaruh. Tapi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa COVID-19 itu benar-benar berpengaruh ya untuk sumber daya manusia dan marketing. Kemudian mengenai dampak COVID-19 terhadap manajemen sumber daya manusia, mayoritas responden, yaitu 36%, menunjukkan bahwa pandemi telah meningkatkan kerja jarak jauh. Kemudian 14% menunjukkan bahwa COVID-19 telah meningkatkan PHK karyawan dan menyebabkan gangguan dalam praktek kerja normal masing-masing. Sedangkan jumlah paling sedikit responden, yaitu 11%, menunjukkan gangguan dalam mekanisme komunikasi normal. Namun 13% responden menyarankan pendapat seperti peningkatan perekrutan karyawan baru, pengurangan gaji pekerja, penurunan kesejahteraan individu karyawan, peningkatan kelincahan, fleksibilitas atau kreativitas profesional sumber daya manusia, dan pengurangan komitmen terhadap aktivitas organisasi yang berbeda-beda saat beroperasi dari rumah. Jadi dampak COVID-19 ini sangat luas ya, dari ekonomi maupun industri. Jadi banyak plus minusnya, tapi secara garis besar itu sangat mempengaruhi kalau adanya COVID-19 di Indonesia dan di dunia. Secara kebiasaan, kemudian mekanisme dan manajemen lainnya itu sangat berpengaruh dan bisa dibilang mengubah hampir 50% dari prosedur yang ada. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Nah, dari jurnal ini menyatakan bahwa salah satu dampak paling signifikan dari pandemi COVID-19 adalah pada kesejahteraan organisasi dan sifat umum tempat kerja serta pemasaran masa depan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bisnis atau organisasi. Terlepas dari kenyataan bahwa implikasi jangka panjang yang berbeda dari COVID-19 tidak mungkin, namun akan sangat mungkin bahwa pandemi akan terus mempengaruhi kehidupan organisasi dan inisiatif pemasaran seluruh dunia. Dalam hal ini direkomendasikan bahwa organisasi harus fokus pada pemikiran masa depan. Nah, jadi sangat setuju sekali ya bahwa COVID-19 ini mempunyai dampak yang paling signifikan semenjak
1 sampai 2 dekade ke belakang, secara tidak langsung mengubah kebiasaan kita, kemudian pola pikir, dan tentu saja manajemen sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap marketing. Jadi sangat jelas ini sangat berdampak ya terhadap sistematika tersebut. Terima kasih. Nah, kemudian kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari jurnal pertama ini? Jadi setelah tadi yang dipresentasikan dari review jurnal kali ini memiliki kelebihan bahwa hasil penelitian memberikan informasi dampak COVID-19 terhadap HRM dan marketing. Jadi untuk Departemen Human Resource Management yang tersendiri dapat mengetahui apa akibat dan juga bagaimana solusi ke depannya dari pandemi COVID-19 ini, sehingga memberikan suatu kontribusi kepada perusahaan untuk dapat memperbaiki kinerja dari karyawannya. Lalu adapun kekurangannya yaitu penjabaran metode penelitian kurang rinci, di mana skala pengukuran data tidak dijelaskan. Jadi hanya sekitar 50 ahli Human Resource Management dan 50 profesional pemasaran yang ditanya lah untuk dampak dan solusi dari pandemi ini. Seperti itu. Jadi kurang dijabarkan dari data keseluruhan mengenai apa sih dampak yang sebenarnya dari COVID-19 ini. Yang berikut merupakan review jurnal pertama tentang dampak COVID-19 terhadap Human Resource Management dan marketing atau pemasaran. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Taufik dan Mira untuk review jurnal yang kedua. Baik, selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan jurnal yang kedua dengan judul The Strategic Role of Human Resource Management in Crisis Management, Considering the Mediating Role of Organizational Culture. Yaitu peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam manajemen krisis mempertimbangkan peran mediasi budaya organisasi. Jurnal ini ditulis oleh M. Mirzapur, S.S. Toutian, Mehrara, dan S. Korampor. Dan nama jurnal ini sendiri yaitu International Journal of Human Capital in Urban Management yang diterbitkan pada tahun 2019. Halaman volume 4 nomor 1 halaman 43 sampai 50. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap proses pengambilan keputusan anggota, di mana aspek budaya ini dapat dipandang sebagai titik kuat dalam menanggapi situasi dan pertemuan yang dihadapi organisasi. Salah satu aspek budaya perusahaan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan komunikasi antar pribadi dan organisasi. Dengan demikian, sifat hubungan antar individu dalam organisasi sering diartikan sebagai budaya organisasi. Dan budaya dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat
lingkungan yang konstruktif dan mengurangi ketegangan organisasi. Akhirnya, faktor terakhir yang mempengaruhi manajemen krisis adalah manajemen strategis sumber daya manusia dalam organisasi. Secara eksplisit, mengakui bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan penting dan perlu. SHRM berfokus pada berbagai isu, termasuk relevansi praktik HRM dan tujuan strategis organisasi. Mengintegrasikan HRM ke dalam tim manajemen senior. Mengembangkan aktivitas SDM atau sumber daya manusia sehubungan dengan rekrutmen, kompensasi, penilaian kinerja, dan nilai-nilai, serta ditambahkan ke kinerja HRM. Selanjutnya, yaitu permasalahan. Terdapat 3 sumber utama untuk bisnis sangat penting, dan ketiga faktor ini meliputi tenaga kerja, modal, dan teknologi. Yang paling penting di antara komponen-komponen tersebut adalah manajemen sumber daya manusia, serta bakat manajemen dalam organisasi. Sementara itu, HRM tidak dapat berhasil kecuali ada perencanaan yang tepat untuk merumuskan strateginya. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan utama dari studi saat ini adalah bahwa apa peran sistem manajemen sumber daya manusia strategis di manajemen krisis sehubungan dengan peran mediasi budaya, organisasi, dan modal intelektual. Selanjutnya masuk ke pembahasan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki peran manajemen sumber daya manusia strategis dalam manajemen krisis berkaitan dengan peran mediasi budaya organisasi dan modal intelektual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Topik. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Mira, yaitu hipotesis. Hipotesis manajemen strategi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen krisis. Baik, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Pada jurnal kali ini, jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif yang mencakup populasi semua 275 staf kegubernuran Tehran. Dengan sampel diatur menjadi 225 menggunakan persamaan cohran. Pengambilan sampel ini menggunakan sampel random sampling dengan cara pengumpulan data, penyebaran kuesioner, dan analisis data yang digunakan yaitu SPSS dan software Lisrel. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen strategis sumber daya manusia dengan nilai 0,21 dan budaya organisasi dengan nilai 0,43 dan model intelektual dengan nilai 0,55 terhadap manajemen krisis. Peran mediasi, variabel budaya organisasi, dan modal intelektual juga telah dikonfirmasi dalam model. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen krisis, tetapi dalam penelitian ini, manajemen strategis sumber daya manusia, modal intelektual, dan budaya organisasi telah diidentifikasi sebagai faktor terpenting yang mempengaruhi manajemen krisis dalam organisasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yaitu kelebihannya yaitu penelitian ini dapat menyelidiki peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam manajemen krisis berkaitan dengan peran mediasi budaya organisasi dan modal intelektual. Sedangkan kekurangannya yaitu penelitian hipotesis hanya dilakukan untuk beberapa sektor untuk hasil yang lebih maksimal
dalam mengetahui peran manajemen sumber daya manusia harus dilakukan dalam semua sektor yang ada dalam organisasi tersebut. Baik, selanjutnya. Ini adalah saran dari kita, yaitu dengan menyediakan lingkungan yang cocok untuk orang-orang kreatif dan mempromosikan pengetahuan mereka, melanjutkan pendidikan mereka. Setelah itu, mereka dapat mengelola krisis dalam organisasi dengan lebih baik dan lebih maju untuk organisasi ke depannya. Untuk memutuskan masalah dalam organisasi, disarankan agar manajer berkonsultasi dengan para ahli dan pakar organisasi yang telah mempunyai ilmu yang lebih tinggi, agar untuk mencegah pengambilan keputusan satu dimensi dan meningkatkan moral individu, meningkatkan komitmen dan rasa memiliki mereka untuk diorganisir. Mungkin cukup sekian dari review jurnal kedua. Baik, terima kasih Saudara Taufik dan Mira yang telah mempresentasikan review jurnal yang kedua. Review jurnal kedua ini mungkin lebih komprehensif ya, lebih detail, karena selain dari permasalahannya tentang apa peran sistem manajemen human resource management itu sendiri, terdapat hipotesisnya. Jadi tidak hanya permasalahannya saja yang dapat kita teliti, tapi mungkin ada hipotesisnya juga sebagai penguat dari permasalahan tersebut. Yaitu hipotesisnya tadi, seberapa berpengaruh dari human resource management dari bidang budaya, organisasi, dan lainnya terhadap manajemen krisis itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.